Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Salsa Nawangwulan, salah satu mahasiswa UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi, and welcome to my video. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatur waktu dengan baik atau yang biasa disebut time management. Berbicara masalah waktu, kita sebagai manusia pada dasarnya sudah diberikan waktu yang jumlahnya sama dengan yang lain, yaitu 24 jam dalam sehari. Dimana yang seperti kita tahu bahwa waktu itu tidak dapat diputar kembali, diulang, dan tidak dapat digantikan. Saya harap saya memiliki waktu yang lebih banyak lagi. Pasti kita sering mendengar atau bahkan diri kita sendiri pernah berkata seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa waktu yang Anda miliki tidak pernah cukup, karena bisa jadi ada banyak waktu yang mungkin selama ini terbuang percuma alias sia-sia. Jika Anda pernah berpikir seperti itu, maka hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki pengaturan waktu Anda. Pepatah time is money seringkali dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Saat ini banyak orang Indonesia yang kurang menggunakan waktunya dengan baik sehingga terkesan membuang-buang waktu. Padahal manajemen waktu sangatlah penting. Manajemen waktu sendiri adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas yang akan menghasilkan keuntungan bagi diri Anda. Kita harus dapat memanfaatkan setiap menit pada setiap harinya yang berharga. Yang pertama, menyelesaikan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Terkadang ketika seseorang memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan, mereka merasa bingung terhadap hal apa saja yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Maka dari itu, di sini kita harus mengetahui hal apa saja yang harus diprioritaskan. Karena ada beberapa kegiatan yang penting, tetapi bukan merupakan sebuah prioritas utama. Jadi, kunci manajemen waktu adalah lakukan prioritas kita. Jika seseorang berkata, I don't have a time, it means it's not priority. Lalu yang kedua, tidak menunda-nunda sebuah pekerjaan. Sebagai seorang manusia, sudah sangat umum jika kita memiliki perasaan malas yang mengakibatkan seringkali kita jadi menunda-nunda sebuah pekerjaan yang sudah diberikan. Terutama bagi para pelajar atau para mahasiswa yang mengerjakan tugas ketika sudah dekat dengan deadline yang telah diberikan. Oleh karena itu, ubah pemikiran kita menjadi menyelesaikan pekerjaan atau sebuah tugas adalah sesuatu yang dilakukan untuk kebaikan diri sendiri dan akan sangat baik jika menyelesaikan sebuah pekerjaan secara tepat dengan waktunya. Lalu yang ketiga, melakukan hal-hal yang disukai. Maksudnya adalah bila kita melakukan kegiatan yang kita sukai, maka waktu yang kita pergunakan tidaklah sia-sia. Namun sebaliknya, jika kita melakukan suatu hal atau kegiatan yang tidak kita sukai, maka kita hanya membuang-buang waktu. Jadi, jika kita melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang kita pilih dan melakukan dengan sepenuh hati, maka waktu yang dilewati tidak akan terbuang sia-sia. Selanjutnya, yang keempat, fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Mulailah menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada diri kita yang dapat menjadi gangguan ketika sedang melakukan sebuah pekerjaan, seperti menghindari sosial media atau situs-situs yang tidak ada kaitannya dengan hal yang sedang dikerjakan. Kita harus fokus terhadap apa yang membantu kita mencapai kesuksesan dan menjauhi apa yang membuat kita terjerumus dalam hal yang salah. Yang terakhir adalah sabar. Mungkin jika tidak ada kesabaran, kita akan melakukan hal apa saja yang menurut kita baik pada saat itu. Padahal tidak semua hal yang menurut kita baik itu benar-benar baik. Terkadang ada hal yang memerlukan waktu dan kesabaran untuk dipertimbangkan dalam hal memilih sebuah pilihan. Dalam meraih kesuksesan juga diperlukan kesabaran dalam menunggu prosesnya. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kesabaran dan memiliki emosi yang stabil agar mengatur waktu dapat dilakukan dengan baik tanpa banyak tekanan maupun pikiran negatif. Terlalu sering kita menyalahkan waktu karena merasa waktu yang kita miliki tidaklah cukup. Padahal salah satu motivator sekaligus penulis buku Brian Tracy pernah berkata, there is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. Yang intinya adalah selalu ada waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih penting. Maka dari itu, manajemen waktu sangat perlu untuk diterapkan dalam kehidupan karena hal itu dapat mengubah seseorang menjadi lebih produktif dan tentunya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.